Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Agus Neri dengan NIM D100210214, Prodi Teknik Sipil kelas D. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang topik saya, yaitu keselamatan berkendara di jalan raya. Keselamatan berkendara di jalan raya. Apa itu keselamatan berkendara? Apa saja keselamatan berkendara itu? Apa tujuannya? Kenapa harus dilakukan? Keuntungan apa yang kita peroleh? Mengapa hal tersebut menjadi fokus utama dalam pembahasan? Apa itu keselamatan berkendara? Keselamatan berkendara adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara, demi menciptakan suatu kondisi yang mana kita berada pada titik tidak membahayakan pengendara lain, serta menyadari kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita, dan pemahaman akan pencegahan dan penanggulangannya. Apa saja keselamatan berkendara itu? Pertama, periksalah performa kendaraanmu sebelum melakukan perjalanan jauh. 2. Cek tekanan ban secara berkala. 3. Selalu menggunakan sabuk pengaman. 4. Periksalah bahan bakar kendaraanmu secara teratur. 5. Tidak membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan. 6. Selalu patuhi rambu lalu lintas. 7. Selalu kenakan helm dan penunjang keselamatan lainnya. Apa tujuannya? Menurut saya, tujuan dari keselamatan berkendara di jalan raya adalah mewujudkan kepekaan dan kepedulian para pemangku kepentingan, mewujudkan dan memelihara ketertiban lalu lintas. Kedua, membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Ketiga, membangun infrastruktur yang kelak akan menjadi fundamental inti sebagai tempat belajar dan berlatih serta pengujian keselamatan berkendara, safety riding atau driving, yang mencakup aspek manusia, kendaraan, dan lingkungan. Keempat, membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas. Kelima, sebagai upaya menyiapkan dan meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan para pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. Kenapa harus dilakukan? Apa yang kita peroleh? Jadi, keamanan berkendara adalah dambaan dari seluruh pengguna jalan. Korban laka lantas setiap hari bergelimpangan di jalan raya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu produktivitas kehidupan. Ketiga, setiap saat kita dapat menjadi korban kecelakaan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan etika berlalu lintas. Pengguna jalan kurang memperhatikan keselamatan berlalu lintas. Keempat, dengan kita bersama-sama peduli keselamatan berkendara, maka kita akan menyelamatkan para pengguna jalan agar tidak menjadi korban sia-sia di jalan raya karena ketidaktahuan mengenai arti pentingnya keamanan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Mengapa hal itu menjadi fokus utama pembahasan? Menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korlantas Polri, mencatat ada 1028 kecelakaan lalu lintas atau laka lantas pada tahun 2020 di Indonesia. Dengan rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan. Miris tentunya akan hal tersebut. Namun, semua bukanlah nasib atau ironi. Dengan kepedulian dan akan keselamatan berkendara, maka diharap mampu menekan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan berkendara. Tujuan dari pembahasan ini ialah untuk bersama-sama peduli akan keselamatan diri sendiri atau orang lain
Karena pada dasarnya keluarga kita di rumah selalu menanti kita pulang ke rumah dengan selamat, berkumpul bersama dengan canda tawa ria bersama. Undang-Undang Berlalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Kemampuan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keadaan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tidak dipisahkan dengan keamanan secara umum, sehingga pengaturan dalam menangani masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan dalam mengenai masalah keamanan umum. Dengan pertimbangan tersebut, maka peraturan pelaksanaan mengenai keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tersendiri. Dengan demikian, maka peraturan pemerintah ini hanya mengatur mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada poin akhir ini, saya pribadi mengajak untuk setiap elemen masyarakat bersama-sama peduli akan keselamatannya dalam berkendara di jalan raya. Karena keamanan berkendara di jalan raya adalah kondisi pikiran. Kecelakaan bukanlah ketiadaan pikiran. Berkendara dengan aman, taati aturan, dan bersama-sama mewujudkan tertib berlalu lintas. Sekian dari saya, lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.